Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Tuti Indayati. Untuk materi kali ini kita akan membahas KD 3.41 yaitu teks eksposisi, di mana dalam buku Bahasa Indonesia ada pada bab 2 yaitu pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Materinya terdiri dari definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi, B. Identifikasi teks eksposisi, C. Pengembangan isi teks eksposisi, D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan E. Penyusunan teks eksposisi. Dimulai dari definisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Herap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri dari teks eksposisi adalah A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif, dan C. Teks memuat fakta. Sedangkan jenis-jenis teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, dan analisis. Poin B yaitu identifikasi teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan atau yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Untuk poin C yaitu pengembangan teks, isi teks eksposisi dimulai dari tesis. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Jadi kita mulai melengkapi tesis dengan argumen, kemudian menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Kemudian untuk struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi pertama adalah tesis, atau adalah penegasan isu pokok dalam teks tersebut. Yang kedua adalah argumentasi atau pernyataan pendapat. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Biasanya dalam penegasan ulang itu terdapat saran atau rekomendasi. Kemudian dalam kebahasaan teks eksposisi terdiri dari istilah-istilah berkaitan sesuai dengan judul dari teks eksposisi tersebut. Ada adjektiva atau kata-kata benda, afiksasi, penggunaan imbuhan, verba, penggunaan kata kerja, pronomina, penggunaan kata-kata imbuhan, dan konjungsi adalah kata penghubung. Kemudian untuk penyusunan teks eksposisi dimulai dari langkah-langkahnya, lanjut kepada penyuntingan. Adapun tahapannya adalah menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian pembahasan bab 2 mengenai teks eksposisi. Semoga dapat dipahami dan videonya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.